Aku akan bertahan hidup selama 100 hari di biome Badlands Only menggunakan mode hardcore. Tidak ada pohon, tidak ada village, dan tidak ada hewan selain armadillo. Progresku tentunya membuat peradaban, mendapatkan kehidupan yang layak, dan mengalahkan Ender Dragon. Apakah aku akan bisa? Kita akan saja mulai untuk survival ini. Baiklah, aku sudah terspawn di dunia gersang seperti planet Mars ini. Tidak ada pohon di sini, jadi yang bisa kulakukan adalah mengambil stick dari pohon kering ini. Dunia apa ini, guys? Tempat macam apa ini? Dari kejauhan aku melihat mineshaft. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menghampirinya untuk mendapatkan beberapa kayu supaya aku bisa mulai mengcrafting beberapa tools. Nice, di sini ada chest dan kita coba buka. Wih, ada diamond, guys. Di sini kita pertama awal-awal langsung dapat diamond loh, 2 biji lagi. Wah, GG sih. Nice. Dan masih di mineshaft yang sama aku menemukan diamonds lagi. Ya, ini permulaan yang sangat perfect. Aku crafting aja untuk diamondnya menjadi diamond pickaxe supaya lebih mudah untuk kedepannya. Hari mulai menjelang malam. Secepat mungkin aku harus mendapatkan kasur. Aku datangi aja spawner spider karena di sana banyak seringnya. Tapi di sini aku hampir aja tewas, guys. Ya, no. Kemana lu, ha? Iya, itu pertempurannya sangat sengit ya, walaupun di situ ya aku noob banget sih. Setelah mengatasi spidernya, aku langsung ambil aja ini stringnya, lalu membuat kasur dan pergi untuk tidur. Di keesokan harinya aku mulai kelaparan dan tidak memiliki persediaan makanan. Jadi yang akan aku lakukan sepanjang hari adalah menghabiskan waktunya untuk pergi memancing. Di hari selanjutnya aku mulai menjelajah untuk mencari lokasi yang cocok untuk jadikan sebuah base. Di perjalanan kadang aku mampir juga untuk mengambil beberapa kayu, iseng-iseng juga aku mencari minecart siapa tahu mendapatkan outingan yang cukup bagus. Ternyata di sini untuk mineshaft-nya lumayan luas juga nih ya, walaupun masih di permukaan tuh. GG sih. Masih ada chest lagi. Ada diamond lagi, guys, di sana 2. Oke, nice. Gigi banget coy, ini kita ntar bisa bikin ini nih, apa, enchanting table tuh. Hari keempat aku masih menjelajah dan menemukan ruin portal. Aku looting aja isinya dan mendapatkan lootingan yang biasa-biasa aja. Sekalian aja mumpung aku udah punya diamond pickaxe, aku ambilin aja ini obsidian supaya ntar bisa buat portal nether di base nantinya. Di setiap mineshaft aku sempetin looting walaupun cuman tipis-tipis. Dan di malam harinya daripada aku membuang waktu, aku sempetin aja untuk memancing karena makananku di sini selalu menipis. Di hari ke-6 aku mulai memberanikan diri untuk pergi mining dan bisa dilihat dari kejauhan untuk para diamondnya udah kelihatan, guys. Aku mulai turun sedikit demi sedikit sambil nyempetin ambil raw iron dan yang lainnya. Sering juga aku digangguin sama para monster di sini, tapi aku bisa menghadapinya dengan mudah. Dan untuk raw iron yang sudah aku dapatkan, aku lebur aja dan langsung crafting full iron armor supaya lebih aman untuk pertahanan kita. Karena persiapan sudah memadai, aku masuk lebih dalam lagi untuk gua ini. Nice, di sini kita mendapatkan diamond pertama kita. Dan ya, aku spoiler aja, jadi untuk di gua ini tuh bener-bener banjir diamond, guys. Jadi supaya durasinya nggak kepanjangan, aku tampilkan aja momen saat aku mengambil diamondnya ya. Oke, di sini kita akan pantau terlebih dahulu. Di sana ada diamond 1, lalu di sebelah sana hati-hati dengan skeleton. Kemungkinan di sini masih banyak tuh ya. Di depan sana ada banyak tuh. Di situ ada 3 kelihatannya. Dan apakah masih ada lagi? Ya pokoknya di sini kita akan langsung aja panen-panen ya. Gak perlu harus nunggu fortune karena ya bakalan susah dan lama banget. Jadi kita langsung aja supaya untuk armor kita bisa lebih kuat lah di sini ya. Karena ya ini susah banget sih asli. Untuk mode hardcore nih. Au. Ya. No. Please. Stop. Nah, gitu. Bang, serang dulu, Bang. Backup. Nice. Ya. Gila. Apaan itu? Nafas dulu, coy.
Buset dah, itu skeleton sakit banget coy. Sejauh ini aku sudah mengumpulkan sekitar 36 diamond dan aku buat beberapa tools dan upgrade semua armorku menjadi diamond supaya lebih kuat. Dirasa cukup untuk diamondnya, aku berjalan menuju jalan pulang. Karena masih ada diamond yang aku lihat sepanjang jalan, aku ambil aja terlebih dahulu untuk simpenan nantinya. Lumayan lah ya. Sebenarnya ada banyak ore yang aku ambil seperti iron, gold, dan yang lainnya, cuma aku nggak tampilkan aja sih. Dan akhirnya aku pun keluar juga dari gua ini. Sesampainya di atas ternyata ada wandering trader dan yap, dia menjual sapling, ada cherry sapling dan juga jungle sapling. Dan karena ini kesempatan langka, aku bawa aja ini wandering trader ke baseku terlebih dahulu. Oh ya, sebenarnya aku udah punya tempat untuk jadikan base, cuma aku nggak tahu ada di mana klip saat aku nemuinnya. Jadi ya udahlah. Dan jadi aku bawa aja untuk wandering tradernya menggunakan bot dan untungnya jaraknya itu nggak terlalu jauh dari baseku. Dan sesampainya di base aku bakar aja untuk raw ironnya buat anvil dan namai untuk wandering tradernya menggunakan nemtik supaya nggak hilang. Aku nggak tahu sih cara ini berhasil atau enggaknya supaya nggak ngilang, tapi ya udahlah aku coba aja ya. Dan gak lupa aku tutupin terlebih dahulu supaya lebih aman dari para zombie. Di hari ke-11 aku ambil beberapa obsidian yang ada di kolam lava untuk jadikan portal nether. Dan sebelumnya aku udah punya beberapa, jadi aku ambil aja sedikit. Dan ternyata di sini ada satu lagi wandering trader nih ya. Ya nggak apa-apa lah, kita simpan dulu aja, siapa tahu yang di atas ntar di despawn gitu. Persiapan udah selesai nih ya, sap. Kita langsung aja berangkat ke nethernya untuk mencari apa gitu, sesuatu yang menarik di sana. Weh, belum mau di ini sama si guys kan, kocak lah. Gak asik aslinya, gak asik. Parah. Wih, ada fortress guys di depan kita. Seriusan ini ada fortressnya ada 2 loh. Kurang gila apa ini sih? Gila coy, ini nether fortressnya ada 2 loh. Nah, kita kemana dulu ya? Di sana banyak cumi-cumi tuh, 2 biji lagi terbang. Kita harus cari itu sih, si piglin itu ya. Wah, aku di bawah banget ya, jangan di bawah dong. Di sini nggak ada gitu. Tak jauh dari portalnya, dan aku memasuki bioma Crimson Forest. Rencana awalnya aku mau battle dulu sama para piglin untuk mendapatkan ramuan fire resistant. Karena nantinya itu aku mau ke fortress untuk farmingin blaze rod. Jadi aku butuh persiapan supaya lebih aman. Singkatnya aku udah dapat untuk ramuannya, walaupun gak banyak, setidaknya ada untuk jaga-jaga lah ya. Dan sebelum ke fortressnya aku mencari beberapa stok makanan dari daging hoglin ini ya, daging harum. Ya apaan lagi coba ini ubur-ubur. Ayolah kalau nantang mah ya nggak kena. Oke ya terus. Dengan poli kita kok nggak kena ya? Kocak lah. Tar sabar. Belum siap. Tepan mamang tepan sekarat tepan. Kayaknya kalau mau lebih aman sih ke yang sebelah sini ya, soalnya sebelah sini kan lebih tertutup tuh. Tapi gimana cara kita lewatnya ya? Sesampainya di fortress aku looting dulu seperti biasa ya kan, siapa tahu dapat lootingan yang cukup bagus. Nemu jemur epep aku ambil juga sekalian aja, siapa tahu nanti butuh. Dan seperti biasa karena banyak penghuninya aku sering gangguin sama ini skeleton ireng ya. Kalian percaya nggak sih ini shit gila banget loh. Kan kita datang dari sana tuh ya. Nah itu nether fortress yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ke sini, tadi aku lihat intip dikit tuh di depan sana ada nether fortress lagi. Wah gila sih. Ya nggak tahu ya saling berhubungan atau enggaknya. Cuman ya kalau kelihatannya kan itu jauh banget tuh, nggak mungkin juga kalau itu nyambung ke sini. Oke, di sini kita langsung aja pakai potionnya ya. Karena untuk blaze rod yang aku dapatkan sudah mencukupi, aku putuskan untuk pulang terlebih dahulu. Dan sesampainya di base, aku langsung crafting brewing stand lalu meracik potion of weakness. Nah, dan di malam harinya aku berburu zombie villager untuk disembuhkan nantinya. Oh, tasan ada coy. Nice. Kita dapat 1, let's go. Haha, gak nyangka loh. Sini bang, ikut bang. Bang, waduh, Anda di sini sangat berharga loh. Ya bang, naik bang. Nah, nice. Oke, di situ aja ya bang. Ya, nggak perlu waktu lama untuk zombie villagernya dapet juga, dan supaya nggak ngilang, aku langsung aja sembuhin. Dan ya itu baru 1, aku harus cari 1 lagi supaya nanti kita bisa jodohkan.
Tapi sayangnya setelah aku cari semalaman sampai menjelang pagi untuk si zombie villagernya itu nggak muncul-muncul. Jadi terpaksa aku harus nunggu malam selanjutnya. Oke, nah karena di sini si abangnya udah sembuh, jadi otomatis kita bisa pekerjakan dia. Dan kita coba cek lagi untuk ininya di despawn, kocak lah. Udah nunggu-nunggu dia di despawn, coba kan, parah. Pak dikit lagi kita bisa beli pohon tuh. Waduh, ini si abang ini ya paling ya ngandalin si abang ini nih untuk beli jungle saplingnya. Langsung aja kita pekerjakan villagernya karena kita butuh emeraldnya untuk membeli sapling. Dan akhirnya di hari ke-17 ini aku memiliki pohon pertamaku. Yeay! Aku percepat aja pertumbuhannya menggunakan bone meal supaya aku bisa mendapatkan sapling lebih banyak. Dan setelah aku memiliki 4 sapling lebih, aku langsung aja tumbuhkan pohon jungle yang besar supaya aku bisa mendapatkan kayu lebih banyak. Dan malam hari pun sudah tiba. Aku lanjut mencari zombie villager, tapi sampai matahari terbit aku masih belum bisa menemukannya. Ya masih belum hoki coy. Karena di siang harinya aku gabut, jadi aku tebang-tebang aja untuk pohon jungle-nya supaya untuk stok juga ya. Oke, dan sekarang ada di malam hari ke-18 dan di sini masih belum ada untuk si zombie villagernya. Agak bete juga sih ya nungguinnya. Dan bahkan lagi dan lagi di malam ke-18 masih belum membuahkan hasil. Yesterday, country roads take me home to the place I belong. Oh mama, I hear the voice in the morning heart to call me. Radio reminds me of my home far away. The road of feelings in the yesterday. Bocil. Ngomong gelap. Udah bocil. Ya, lagi dan lagi di sini untuk zombie villagernya masih belum muncul tuh ya. Matahari udah mulai terbit lagi nih. Oke lah ya, daripada gabut nunggu malam aku mancing aja dah karena makanan juga udah mulai menipis nih. Jadi untuk villager itu berperan penting banget ya di sini untuk progres. Kalau nggak ada ya nggak akan ada kemajuan. Untuk makanan aja di sini masih sulit banget nih. Apa itu guys di depan kita? Apaan sih? Lu so asik banget. Udah kocak. Ngapa sih? Ya rame banget guys. Nah mampus loh. Sini bang, ikut bang. Kenapa banyak creeper? Udah coba kan? Jangan ikut bang dulu mah. Oke ya, akhirnya di sini kita mendapatkan zombie villager guys. Nice. Kenapa ada? Os bang, jangan meledak bang. Udahlah, ngapa? Udahlah. Nih lu ngapain coba? Ikut-ikut lu nggak diajak ya? Sana lah. Masuk bang. Sip, cakep dah. Udah ya, ini udah komplit guys. Ini satu lagi. Mampus lu. Kejebakan. Kejebak. Oke, di sini kita tutup terlebih dahulu. Kita kasih potion, lalu kita kasih jamu. Oke, jamu kuat dan semoga aja si abang ini cepat sembuh ya bang. Ya bang, ditunggu bang. Oke, dan akhirnya si abang ini udah sembuh dan di sini kita memiliki 2 villager. Oke bang, selamat bergabung dengan kami ya. Dan sebelum itu di sini kita akan coba bikin apa ya, bangunannya sedikit lah ya supaya agak kedesain gitu, jangan aneh-aneh banget. Nah kan istilahnya kalau gini bentuknya rumah gitu kan. Ya lumayan lah buat si villagernya. Nah di sini kita bisa tinggal jual-jual aja nih. Nah, supaya progres kita di sini semakin banyak, jadi di sini kita akan coba tambah untuk villagernya. Nah, jadi di sini kita akan coba kawinkan untuk villagernya ini. Tapi sebelum itu di sini kita ya butuh yang namanya itu roti. Jadi kita coba beli dulu roti. Segini mungkin banyak kali ya. Lalu kita akan bagikan aja ke si abangnya lagi. Ya bang, kawin bang ya. Mesti kita butuh tenaga kerja yang sangat banyak gitu. Jadi yaudah, jangan lupa kawin ya. Ya lupa, kita harus simpan juga untuk kerjaannya supaya si villagernya antar kawin. Bang, jangan ngalahin dong bang, awas. Nah gitu, ini satu di sini. Udah, awas anda, jangan di situ lah. Lah, lu kemanain? Ini ada lagi. Awas, makanya ngir ngapa sih? Turun. Oke guys, jadi di sini untuk bocilnya udah muncul nih ya. Oke, bagus lah. Kita akan coba rapiin dikit untuk struktur bangunannya gitu kan, karena tadi kayak sempit banget.
Nah, dan setelah itu di sini aku akan coba untuk menaikkan level dari villagernya supaya di sini kita bisa mendapatkan makanan golden carrot. Nah, itu dia. Dan selanjutnya karena aku memiliki benih pumpkin dan juga melon yang aku dapetin dari main save, jadi aku coba aja tanam karena kebetulan si villager farmernya mau membeli pumpkin dan juga melon seharga 1 emerald dan ya itu cuan banget sih. Dan satu lagi aku juga tanam sugarcane di sekitaran base karena lumayan bertebaran juga ya di pinggiran sungainya itu. Nah, karena untuk tanah di bioma Badlands ini cukup sulit didapatkan, jadi aku harus pergi dulu ke cave untuk bisa mendapatkan tanahnya. Aku juga pekerjakan villager librarian supaya nanti aku bisa beli bookshelf lebih mudah. Dan untuk villager farmer, aku naikkan aja untuk levelnya sampai terbuka untuk golden carrot. Ya, akhirnya makananku di sini gak takut kehabisan lagi nih ya. Setelah nguli beberapa waktu, aku nyicil aja untuk membeli bookshelf. Ya, nggak apa, bentar lagi juga gampang kok untuk mendapatkan level 30. Sisanya aku nguli lagi dan setelah beberapa waktu akhirnya tempat enchant aku di sini udah level 30. Dan saatnya enchant aku juga udah punya XP lumayan banyak hasil ngumpulin emerald nih ya. Di beberapa hari selanjutnya aku mulai ngumpulin bahan untuk membuild jadi tukang kuli nih ya. Untuk bahan material yang paling aku butuhkan hanya dari perkayuan aja, yaitu kayu jungle dan juga kayu dark oak yang aku ambil dari main save. Ya karena untuk kayu dark oak itu aku nggak punya saplingnya, jadi aku harus dapatkan kayunya di main save. Yo brother, ketemu lagi. Jual apaan nih kali ini? Ya bang, kasih jualan yang bagus ya, sapling gitu. Wih, nice, di sini ada oak sapling loh. Nah ini gigi banget cuy. Di sini kita dapatkan oak sapling ya. Di sini kita akan coba beli agak banyakan deh, boleh mentokin aja si abangnya. Lalu sini kita akan coba beli seed juga. Siapa tahu ntar kita butuh. Lalu apa ya? Bucket ice, kayaknya nggak perlu. Untuk sisanya kita nggak terlalu perlu sih ya. Tapi ini kita coba banyakin aja supaya enak aja gitu kan. Nah, nice banget ya. Di sini kita mendapatkan pohon baru nih, oak, coy, pohon oak ya. Nah, untuk sapling oaknya sih kita langsung aja tanam ya supaya kita bisa mendapatkan kayunya untuk membangun rumah kita nanti. Oke, di sini kita punya pohon oak, guys. Wih, gila ini untuk enchantnya bagus banget, coy. Hoki. Untuk beberapa hari ke depan aku masih melakukan kegiatan ngumpulin resource dan juga bertani. Aku buat pertanian untuk wheat, mempercepat pertumbuhannya menggunakan bone meal supaya makin banyak. Lalu ada juga tebang-tebang pohon oak. Aku juga pergi lagi ke Nether untuk mendapatkan tulang belulang ini karena butuh banget ya untuk mempercepat pertumbuhan pohon atau yang lainnya. Wih, si abang itu ternyata kesini juga ya. Kirain di biome ini dia nggak ada gitu kan. Oke lah bang, makasih udah mampir jadi teman gue nih. Tapi dia pakai enchant coy. Sakit banget sih. Nah, mampus. Tadi aku udah beres mancing nih ya. Aku dapat buku juga, dapat saddle. Walaupun di sini kayaknya nggak ada kuda sih. Parah coy, gue dicuekin. Sini he, sini lo. Mau kemana lo, ha? Ah, langsung dapat. Yuk. Sini Meng, ya Meng, sini Meng. Oke, ntar kita tinggal cari satu lagi ya. Oh itu ada tuh depan. Meng. Ya, masih belum dapet coy. Kita mancing dulu bentar lah ya. Meng. Lu jagain ngapa sih? Kira-kira kita punya 3 ikan. Siapa tahu aja di sini dia bisa jinak ya. Ini warna oranye susah juga ya. Sini loh. Nah, kan akhirnya dapat juga. Oke, let's go guys. Jadi di sini kita punya 2 kucing. Sini aku kawinin kamu sama yang itu. Nah, nice. Kita punya kucing kecil yang lucu loh. Ih, lucu banget gemoy. Setelah bahan-bahannya sudah terkumpul, aku mulai membuat bangunan pertamaku di hari ke-39 ini. Dan akhirnya untuk bangunan pertama kita udah selesai dan seperti inilah untuk hasilnya. Ini maaf ya kalau silau nih, mataharinya dari sebelah sana. Ya jadi kira-kira seperti ini untuk hasilnya. Dan ya di sini aku buat bangunannya itu seperti tema-tema cowboy kayak gini lah ya. Kemungkinannya nanti untuk villagernya bakal aku pindahin sih ke sebelah sini ya, supaya nggak kosong-kosong banget gitu. Dan ini juga untuk interiornya ya seadanya aja lah. Soalnya kalau di sini aku nyari untuk bahan-bahan untuk interior itu susah banget guys. Jadi ya segini aja sih. Ya, jadi kira-kira kayak gini aja ya untuk interiornya, benar-benar seadanya lah ini mah. Wih, dapat kentang guys.
Aslinya lo tadi baru ngebunuh zombie dapat kentang. Wah, nice. Oke, di sini kita tanam untuk kentangnya dan kita akan budidayakan supaya semakin banyak. Lumayan yang buat dijual ke si villager farmer ya. Bangunan pertama udah selesai, aku lanjut lagi untuk pembangunan selanjutnya. Aku kumpulkan dulu untuk bahannya dan merapikan sedikit untuk area tanahnya. Nah, jadi untuk bangunan kedua kita di sini udah selesai aku buat dan ini lumayan kecil lah ya. Untuk dalamnya masih kosong. Ntar kita akan pindahkan juga untuk villagernya ke sini. Ya, jadi di sini aku akan coba buat beberapa bangunan lagi, mungkin sekitar 4 biji lagi kayaknya ya. Ya, supaya ya base kita ini di sini ya bagus aja gitu kan, seperti tema-tema cowboy gitu lah. Kalau untuk progresku sih di sini aku ingin coba build aja sih, karena ya aku suka build dan supaya base-nya juga menjadi lebih indah gitu kan. Dan kalau untuk lawan naga mungkin ntar di belakangan aja kali ya, karena untuk lawan burung perkutut itu gampang banget sih ya, sangat easy lah. Jadi ntar aja belakangan coy, aku udah bosan lawan itu naga ya. Dan karena di sini udah sempit banget, jadi di sini kita akan pindahkan aja ya untuk villager librariannya supaya kita lebih mudah untuk mencari buku mendingnya. Jadi di sini kita akan coba pindahkan menggunakan bot saja, ntar ya, karena di sini susah banget coy. Nah, sini bang, ikut bang. Ya bang, naik bang. Bang, aus bang, hati-hati bang. Oke, akhirnya ya sampai juga dia. Ya elah, ini bocah pada keluar, masuk cil, bukan pada lari, ntar kena zombie loh. Zaman kucing. Iya, kucingnya lucu, masuk aja masuk. Ya ampun, dia malah main kucing, coba kan. Karena untuk beberapa tools aku udah pada rusak, aku pekerjakan aja untuk villager librarian untuk mendapatkan buku mending. Tapi ya di sini aku harus cari terlebih dahulu. Mana di sini si villagernya nggak sengaja kegebuk lagi. Ya naik dikit harganya nggak apa lah ya. Dan akhirnya aku juga dapat untuk buku mendingnya seharga 21 emerald. Aku langsung aja beli untuk aku pasangkan ke kapak karena udah sekarat ya untuk durability-nya. Ya jadi gampang aja sih untuk merepairnya karena kita tidak memiliki mob farm, jadi kita menggunakan villager aja supaya bisa mendapatkan SP yang cukup banyak. Ya dengan begini untuk SP-nya akan langsung masuk ke kapaknya. Oke, lumayan lah ya. Aku bawa satu lagi untuk villagernya. Untuk yang ini aku akan cari buku Siltat supaya nanti lebih mudah aja untuk farming melonnya. Soalnya gigi banget guys untuk dapat emerald hasil jual melon dan juga pumpkin. Kita lanjut lagi untuk buildnya. Kali ini kita akan buat gapura pintu masuk dan juga kantor sheriff. Oke guys, di sini biasa aku akan coba ambil dulu nih ya untuk kayu-kayu dark oak-nya, karena ya butuh banget untuk kombinasi bangunanku gitu kan. Jadi ya di sini aku akan coba ambilin dulu nih, walaupun ya butuh perjuangan sih, kadang ada pada monster gitu kan. Ini zombie nggak bisa lewatin rel ya. Wah, kocak banget. Sini bang. Ya nggak bisa kesini mama. Dan mulai dari sini aku akan rampungkan semua bangunannya benar-benar sampai selesai tanpa jeda, karena agak bingung juga ya untuk nyari topiknya. Paling nanti kita terakhiran akan lawan naga ireng. Dan ya jadi gitu aja. Selamat menikmati untuk sesi pembangunannya.
Akhirnya teman, di sini untuk kota kecilnya sudah selesai aku bangun dan ya seperti inilah untuk hasilnya. Ya, ini seperti di dunia koboi-koboi gitu ya. Cukup bagus lah. Dan sekarang di sini aku akan pindahkan villagernya ke daerah sini. Mungkin aku juga akan bebaskan aja, nggak perlu dikurung ya, supaya ya kota ini menjadi lebih hidup aja coy. Oke, jadi kita di sini akan langsung aja bebaskan ya para villagernya. Ayo Pak, pada bebas ya. Udah jangan pada di sini lah, ini kayak udah penjara gitu kan, sempit banget gitu. Oke, nah jadi di sini untuk villager weaponsmithnya udah naik level dan di sini kita akan coba beli bel supaya untuk si villagernya itu bisa ngumpul di tengah-tengah kota sini ya. Oke guys, jadi di sini untuk para villagernya udah hidup dengan tentram, nyaman ya, sudah makmur di kota kecil ini. Dan ya di sini kita akan coba tour di kota kecil kita ini ya. Kita akan mulai dari depan terlebih dahulu dan ini udah mulai sore aja nih. Oke, nah jadi untuk bagian depan sini ada sebuah gerbang masuknya gitu ya. Di atas sana itu ada ini coy, kepala rusa ya. Ceritanya itu kepala rusa tuh. Sampingnya itu ada pohon supaya ada tumbuhan-tumbuhan gitu, dan untuk di sebelah sini ada untuk kandang kuda ya ceritanya. Tapi karena kudanya tidak ada yang spawn di bioma ini, jadi ya ini kosong aja gitu. Lalu untuk bagian sebelah depan sebelah sininya, di sini ada kantor sheriff atau kantor polisi gitulah ya. Nah, di dalam sininya itu juga ada sebuah penjaranya guys. Jadi jika kalau ada orang yang jahat itu kan bisa simpan di sini gitu kan. Dan kita akan ke sebelah sini. Di sebelah sininya itu ada sebuah toko ya. Ceritanya ini toko ya, tapi di dalam sini itu ada para villager yang cukup berharga nih. Di sini ada villager yang menjual buku mending. Kebetulan aku sudah beli untuk buku mendingnya 8 biji nih ya tadi ya. Jadi kita akan pasangan juga ntar ke armor dan juga beberapa tools. Nah, untuk bangunan selanjutnya di sini ada rumah utamaku ya. Di sini aku buatnya cukup simple dan kita akan coba masuk aja sekalian tidur juga. Di sini ada kucing ya supaya creeper nggak bisa mendekat. Di sebelah sininya ada chest yang aku sudah rapikan untuk item-itemnya ya supaya tidak berantakan tuh, lumayan lah. Di sini juga ada pembakarannya juga dan ada beberapa detail-detail kecil. Di sini juga ada banner villager yang aku dapatkan ketika mereka lagi pada mundar-mandir di base ini ya. Itu terang banget ya untuk bulannya, parah dah. Oke, kita tidur dulu guys. Oke, selamat pagi dunia. Wih, gila coy, keren banget ya untuk ininya, cahaya mataharinya tuh. Di sini ada kasur dan di sebelah sininya juga ada tempat enchant. Jadi kalau aku mau enchant bisa di sini, dan juga ada lapis lazuli, ada anvil dan juga ada greenstone, udah lengkap. Oke, lanjut bangunan sebelah sini. Di sini ada, di sana kenapa ada iron golem masuk ya? Nge-spawn ya guys di dalam tuh, parah banget lah. Oke, nah jadi untuk bangunan sebelah sini itu ini adalah sebuah bank ya, sebuah bank. Nah, jadi ini sebuah bank gitu supaya lebih realistis. Jadi di belakang sini itu ada bangunan kecilnya atau ruangan kecil yang isinya itu di sini ada sebuah emas guys. Nah, jadi ini namanya juga bank kan, jadi pasti ada emasnya lah. Kalau di zaman-zaman cowboy gitu. Aku juga terinspirasi dari game Red Redemption 2 ya. Pokoknya gamenya cukup keren tuh. Nah, untuk sebelah sampingnya di sini ada bangunan kecil yang isinya itu untuk rumah villager ya. Itu aja sih. Nah, untuk sebelah sini di sini ada bangunan yang pertama kali kita buat. Nah, ini tuh namanya apa ya? Intinya bangunan ini tuh kayak tempat penginapan gitu lah, tapi di bawahnya ini tuh ada kayak bar gitu ya, bar-bar gitu. Ya, jadi untuk bagian sebelah sininya itu adalah bar dan untuk bagian lantai 2-nya itu adalah tempat untuk penginapannya, guys. Jadi jikalau ada orang yang jauh-jauh datang ke kota ini, jadi bisa menginap di bangunan ini ya tuh. Ada villager juga guys di sini tuh kan. Mantep lah ya, walaupun interiornya kosong banget ya. Dan untuk yang terakhir di sini ada tempat untuk penghakiman. Jadi jika ada orang yang kejahatannya itu tidak bisa diampuni, jadi ya hukumannya ya di sini gitu. Tahu lah ya, nggak perlu disebutin soalnya takutnya dolar kuning coy ntar ya. Ya, jadi ntar orangnya itu akan di sebelah sini dan ada orang yang akan menekan tuas ini dan ya. Dan karena di sini masih ada waktu, mungkin kita akan melawan naga aja kali ya daripada gabut gitu kan. Oke, let's go lah. Tapi sebelum itu di sini aku akan coba beli dulu untuk buku protection 1 dari si abang ini karena dia menjual. Lalu setelah itu kita juga akan coba tambahkan dulu. Lalu setelah itu di sini kita akan tambahkan dulu ya untuk buku-bukunya di sebelah sini ini karena untuk sepatu aku belum ada protectionnya, jadi di sini kita akan tambahkan dulu aja. Lalu di sini kita juga akan tambahkan buku mending juga supaya lebih awet ya karena ya ini udah mulai hancur banget nih untuk toolsnya coy. Aku beli juga ya untuk bow walaupun seadanya, dan setelah persiapan udah selesai aku mulai melangkah pergi menuju stronghold.
Dan akhirnya sampai juga di Stronghold. Aku mulai jelajah dan tanpa waktu lama ketemulah untuk portalnya. Aku nyalakan portalnya dan saatnya melawan Ender Dragon. Wah, men. Kurang ajar lu ya, awas aja lo. Semuanya udah hancur, kena dah lu. Sini loh, buy one kita. Ayo, ini gue jago, mana-manahan mah kalem aja. Nggak kena. Ya. Wah, nggak asik lu mah. Aslinya nggak asik bang, dia nggak asik bang. Kejar lah bang. Nah gitu bang, kejar bang. Nggak kena. Oh my god. What the Oke guys, karena di sini untuk arrow-nya udah habis, jadi di sini kita terpaksa harus nunggu burung perkututnya itu datang ke bawah ya. Ini keren banget coy. Wow. Ayo sini loh, turun loh, bayawan kita. Yang beraninya di atas mulu. Nah, oke. Akhirnya naga pun terkalahkan guys. Kita repair ya untuk tools kita nih karena hancur banget guys. Cakep, di sini kita mendapatkan XP 60 ya, dikit lagi tuh. Dan untuk armor dan tools kita di sini sudah terrepair otomatis guys. Haha, mantap. Sini kita ambil dulu nih untuk si telur ininya, telur runduk asinnya. Oke. Yes sir, dan di sini naga pun udah terkalahkan dengan sangat mudahnya ya guys ya. Ya walaupun agak susah sih, soalnya di sini aku nggak memiliki bow ya atau arrow guys, karena nggak ada enchant infinity-nya. Dan di sini kita akan langsung aja pulang ke rumah. Let's go guys. Wih, di sini kita udah sampai ke rumah nih. Turun dulu nggak sih? Ya, dan ini adalah hari-hari terakhir kita di kota kecil ini, dan ya ini sangat ramai banget tuh. Ada zombie juga yang kebakar di sana ya. Yap, dan di kota kecil ini sepertinya hidup dengan damai dan sangat tentram ya. Wah, mantep nih. Gimana harinya bang? Apakah baik-baik saja? Mantep dong ya. Oh iya, dia ngaku dia tuh ya. Dan sepertinya ini adalah akhir dari survival Badlands Only ini ya. Di sini kita sudah menginjak hari ke-97 dan tinggal menghitung hari supaya kita bisa menginjak hari ke-100. Untuk hari yang tersisa mungkin aku akan melakukan kebaikan untuk para villager yang ada di sini kali ya. Enaknya mancing aja sih ya sambil menikmati keindahan base kita ini guys. Malam hari pun tiba dan aku akan akhiri hari ini dengan tidur. Dan yap, itu adalah matahari yang muncul di hari ke-100 ini, yang mempertandakan bahwa ini adalah akhir dari survival ini. Aku telah berhasil membuat kehidupan yang layak di bima Badlands yang gersang ini, membuat peradaban dan mendapatkan hidup yang layak. Jadi mungkin segini aja untuk video hari kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe-nya. Saya Irfan pamit undur diri dan sampai jumpa di video hari lainnya.